Halo, ini proyek keuangan dari perusahaan kami. Lihat. Coba lihat. Kakak Song. Aku bawa kembali hadiah yang kamu mau. Demi kalung. Tak segan-segan menghabiskan juta, meminta Tuan Miller mendesain. Kamu benar-benar cukup impulsif. Di dalam sini ada foto pertama kali aku dan Xiao Wei berkencan. Menghabiskan banyak uang untuk terima kasih atas kerja kerasmu. Saya Presiden Grup Shenyuan, Wakil Ketua dari Tianyang Chamber of Commerce. Jauh-jauh dari luar, membawa hadiah untukmu. Hanya dengan kata terima kasih. Saya sudah menikah. Baiklah. Tidak bercanda lagi. Apa kamu benar-benar tidak berencana kembali? Kakekku sedang sakit parah. Serikat Kesulitan Tanpa Pemimpin. Pendiri Serikat Tianyang. Apa benar-benar ingin membiarkan begitu saja? Tidak. 10 tahun lalu saya mundur dari posisi ketua. Saya sudah bersumpah untuk menemani Xiao Wei dengan bagaimana bisa ingkar janji? Oh ya. Hari ini peringatan 10 tahun dengan Xiao Wei. Saya pesan restoran, saya pergi dulu. Tolong bantu ambilkan. Sudah jam 8, kenapa belum datang juga? Restoran ini makanannya Sekalian coba masakan mereka. Terima kasih. Xiao Wei. Suami. Halo, kamu pasti Tuan Song. Zhangchun Taman Kalaya Xiao Wei. Dan cinta pertama. Apa ini? Hari ini hari peringatan pernikahan kita? Sudah lama menikah. Peringatan apa? Hari ini Jiang Chen kembali dari luar negeri. Aku dan Kian menemani dia makan. Song Yuan, sudah datang ke sini, duduk saja bersama. Xiao Wei. 10 tahun tidak bertemu. Hadiah pertemuan untukmu. Biar kulihat. Wow, ini kalung bugilgari yang baru keluar. Harganya lebih dari 100.000. Kamu sangat murah hati. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Tidak bisa. Terimalah, kali ini aku pulang untuk jadi manajer umum Shenyuan Group. Uang segitu bukan masalah. Iya, Xiao Wei, ini tanda hati dari seseorang untukmu. Ingat, dulu waktu kalian bersama, dia memberi lebih banyak lagi. Maaf ya. Waktu di kuliah, kamu belum ada. Song Yuan, jangan keberatannya. Momong, bukankah ulang tahun pernikahan 10 tahun kalian? Jangan bilang kamu nggak siapin apa-apa. Ini kado ulang tahun pernikahan dari aku untuk kamu. Buka dan lihatlah. Aku lihat. Song Yuan, ulang tahun 10 tahun kasih ini. Di dalamnya ada foto pertemuan aku dan Xiao Wei. Desainer profesional membuatnya jadi kalung yang berarti. Kamu ya, sampai minta desainer profesional buat khusus. Menurutku, orang itu tidak bisa dibandingkan. Hewe. Sepertinya suamimu dan Jiang Chen seumuran, kan? Lihatlah Jiang Chen, sudah jadi manajer utama di perusahaan nomor 1 di kota Jinghai, Shenyuan Group, didukung oleh Tianyang Commerce, dan juga bos langsungmu. Lalu lihat suamimu, masih jadi pegawai kecil. Mengantarkan barang. Sangat pelit. Tidak bisa bicara seperti itu. Pak Song tidak punya uang. Namun dia sangat berusaha merawat keluarga. Xiao Wei. Biar aku bantu pasang kalungnya. Aku. Xiao Wei sudah punya banyak kalung, kamu simpan saja yang ini. Tuan Song. Meskipun kamu suami Xiao Wei, tetap tidak bisa cegah dia terima hadiah. Song Yuan, ini adalah perhatian Jiang Chen untuk Xiao Wei. Kenapa kamu yang putuskan?
Terima kasih. Sudah malam. Ulang tahun ke-10 Xiao Wei dan Tuan Song. Lihat, aku ada di sini. Sepertinya Tuan Song tidak puas. Aku pergi dulu. Jiang Chen, maaf aku. Tidak apa-apa. Jiang Chen kamu. Song Yuan. Kamu sengaja membuatku malu ya? Apa salahku? Kenapa? Hari jadi 10 tahun. Kamu kasih aku barang murahan ini. Ini bukan murahan, tapi ada artinya. Seberapapun berarti. Barang yang gak berharga. Kita bukan anak kecil lagi. Jangan main perasaan sendiri, oke? Song Yuan, pikirkanlah. Jiang Chen dulu baik banget sama Xiao Wei, tapi dia tetap pilih kamu. Udah bertahun-tahun kamu masih jadi karyawan biasa. Gimana Xiao Wei nggak mikir? Kamu pikirkan baik-baik. Dia lebih baik dariku karena Karena apa? Jika tidak mampu, sudah. Kamu juga sempit hati, tunjukkan wajah cemberutmu itu untuk siapa. Aku tidak ada selera lagi. Makanan hari ini, kamu makan saja. Sorry. Foto pasangan gratis. Tukang foto, ambil foto. Keju. Terima kasih ya. Cepat lihat. Bagus ya. Foto ini bagus. Simpan foto ini. baiklah. Nanti beberapa dekade lagi, rambut kita sudah putih, melihat lagi pasti sangat berarti. Dulu, kamu bilang ketulusan itu adalah kunci hubungan. Meninggalkan bisnis demi kamu. Fokus merawat keluarga. Tapi kenapa saat Jiang Chen kembali, kamu berubah? Tuan Shen. Anda tiba-tiba pulang tanpa memberitahu, saya belum sempat persiapan. Tidak perlu persiapan. Kali ini pulang ingin bertemu seseorang dari masa tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Siapa orang itu yang membuat Tuan Shen begitu peduli? Sui-sui. Di luar hujan deras, ayah pergi mengantar payung untuk ibu, nanti segera kembali ya. Xiao Wei, kamu pakai kalung ini kelihatan bagus. Cocok sekali denganmu. Setelah pakai, kelihatan lebih cantik. Tapi terlalu berharga, aku tidak tahu harus memberikan apa untukmu. Kamu tidak perlu sungkan. Aku bukan Song Yuan pelit. Di universitas, kamu idola kampus. Kamu layak dapatkan paling berharga. Perhiasan yang paling indah. Kamu adalah bintang yang paling bersinar di kerumunan. Kalau saja Song Yuan bisa sebaik bicaramu. Xiao Wei. Selama 10 tahun kamu menderita. Kamu pantas mendapat yang lebih baik. Aku. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Hujan sebesar ini, biar aku antar kamu pulang. Sayang. Pak Song, saya tidak menyangka Anda juga datang. Sekarang hujannya sangat deras. Kamu cuma bawa payung, tidak bawa mobil? Mobilnya rusak beberapa tahun lalu. Setelah Sui-Sui lahir, dia sering sakit. Dia menghabiskan uangnya di rumah sakit, jadi tidak membeli. Pak Song, bukan maksud saya menggurui, tetapi pria itu harus punya mobil saat hujan deras. Tak ada mobil sangat merepotkan, hanya dengan payung ini bisa melindungi berapa banyak hujan. Aku beli mobil, apa hubungannya denganmu? Kenapa marah-marah? Orang ini mengingatkanmu kenapa sikapmu begitu. Kamu pulang sendiri, aku naik mobil Jiang Chen. Pak Song mau ikut? Jangan pedulikan dia.
Saudara, Kenapa datang lagi? Saudara, Kakekku sakit parah. Dia ingin bertemu kamu untuk terakhir kalinya. Kakek, Xiaoyan. Xiao Yuan, Kalian Datang. Tuan tua. Xiao Yuan. Aku sudah tua dan lemah. Tidak akan tahan lama lagi. Kamu ambil jimat ini. Bawa kembali. 10 tahun lalu, itu adalah puncak perkembangan Dewan. Kamu meninggalkan Dewan yang kamu dirikan demi istrimu. Menyerahkan posisi ketua kepada saya, tapi sekarang, saya tidak bisa lagi. Tapi Dewan, tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Maaf, Tuan. Xiao yang bicara padaku soal ini. Tapi sekarang sudah punya keluarga. Anak perempuan punya masalah jantung. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Tapi, hanya kamu yang bisa. Tianyang Commerce Association menguasai 50% kekayaan dunia. Entah berapa banyak orang yang mengincar. Hanya kamu sebagai ketua pertama yang punya kemampuan mengelola seluruh asosiasi. Pak Tua, kemampuan Yanyan setara dariku. Serahkan Tianyang ke dia, aku tenang. Di panci masih ada makanan panas, aku harus pergi. Kamu. kakak, aku antar kamu. Model manajemen asosiasi harus mencontoh asosiasi generasi tua. Kalau tidak, Ayah. Sui-Sui. Saudara Song, ini anak perempuanmu. Sui-Sui, panggil Tante Shen. Allô Tante Shen. Sui-Sui baik sekali. Sungguh iri pada Lin Wei, bisa menikah denganmu, orang yang begitu baik. Dulu, aku mengejarmu begitu lama. Kamu tidak pernah setuju. Sudah berlalu, jangan bicarakan lagi. Kakak senior, Sebenarnya sekarang juga sama. lihat. Apakah aku masih punya peluang? Kita tidak mungkin bersama. Takkan meninggalkan Xiao Wei. Baiklah, Namun, cincin ini tetap harus kau terima. Sekarang bisa menggantikanmu mengelola perkumpulan, tapi posisi ketua selalu milikmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Song Yuan, pintar juga ya. Bermain kata manis dengan cewek lain. Sampai kasih cincin lagi. Kamu salah paham, kami teman lama. Teman lama. Teman macam apa ketemu bawa hadiah, bahkan cincin? Xiao Wei, jangan salah paham, cincin sebenarnya. Saya tidak mau dengar penjelasanmu. Peduli rumah ini. Jangan berselingkuh di luar. Kalau tidak, kita cerai. Halo, Jiang Chen. Ya, saya di sini. Lin Wei, saya dan Shen yang tidak ada apa-apa, kamu bereaksi begitu besar. Tapi kamu dengan Jiang Chen sekarang. Ini bagaimana ceritanya? Wah, ayah harum banget. Makanannya sudah siap, kapan pulang? Hari ini lembur, jangan tunggu aku. Jika Sui-Sui lapar, makan dulu, Mama baru pulang. Sui-Sui mau tunggu mama pulang, baru makan. Oke. Ayah, mama kapan pulang? Sudah pulang. Aku buat makanan kesukaan kamu, aku panaskannya. Tidak perlu. Aku sudah makan. Dengan Jiang Chen. Iya. Jiang Chen bilang lama nggak makan masakanku. Aku ke rumahnya masak untuk dia. Lin Wei. Kamu sudah menikah. Pergi ke rumah pria tengah malam dan masakin dia. Kamu pikir itu pantas? Kenapa marah sih?
Jiang Chen pulang dan tidak punya teman, kenapa aku tidak bisa masak di rumahnya? Aku dan Sui Sui menunggumu sampai sekarang, tidak ada kabar dari... Apa aku menyuruh kalian menunggu? Sui-sui, kalau lapar lain kali makan saja, jangan dengarkan ayah. Aya, Jangan Mara. Minquin Ibus et Arian, Kerjajadi Suazana, Atikurambec. Jangan bertengkar lagi ya. Baiklah. Ayah janji tidak akan bertengkar dengan ibu lagi. Aku dengar dari temanku, orang tuanya bercerai karena bertengkar. Kalian jangan bercerai dan tinggalkan Sui-sui, ya. Sui Sui baik. Ayah tidak akan meninggalkanmu. Ayah memanaskan makananmu. Setelah makan, tidur ya. Jantung tidak baik, jangan begadang. Bec. Senyumlah. Ayo, makan ikan. Lin Wei. Sui Sui mengerti hal ini. Kenapa kamu tidak mengerti? Pertemanan seperti apa yang membuatmu, seorang wanita yang sudah menikah, makan malam larut di rumahnya? Xiao Wei, kamu sedang melakukan apa? Hari ini perusahaan mengadakan kegiatan di Hotel Yunhai. Aku ganti pakaian yang lebih cocok. Kegiatan tim. Apakah Jiang Chen juga datang? Bisa berhenti menunjukkan muka masam padaku. Jiang Chen manajer umum grup Shengyuan, tentu dia hadir. Lagi pula dia baru naik jabatan. Masih ada posisi sekretaris yang kosong. Gaji bulanan 20.000, aku harus berusaha keras. Jangan pergi. Aku punya koneksi di grup Shengyuan, posisi yang kamu inginkan, bisa beri padamu. Cuma kamu. Kalau kamu punya kemampuan, aku harus pamer begini? Gila. Xiao Wei, Jiang Chen mendekati kamu ada maksud tertentu, percayalah padaku. Song Yuan, jangan pikir semua orang sama. Aku dan Jiang Chen. Jujur. Lihat sini sebentar. Ini. Lihatlah. Terima kasih. Hal, Pak Song, putri Anda mengalami serangan jantung lagi. Bagaimana bisa? Sui Sui terus minum obat kan? Putri mengalami penyakit jantung bawaan, sulit dikendalikan dengan obat. Jika kondisi ekonomi memungkinkan, lebih baik lakukan operasi dulu. Sui Sui, perasaanmu? Sui-sui baik-baik saja, bagaimana dengan ibu? Sui-sui ingin ibu menemani sebentar. Baik. Ayah menelepon ibu. Maaf. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak ada yang menjawab. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Sui Sui sayang, ayah akan membantu kamu mencari ibu. Segera kembali ya. Pelan-pelan minumnya. Xiao Wei. Aku sudah memutuskan. Posisi sekretaris pribadi. Hanya kamu yang aku mau. Xiao Wei, aku iri padamu. Jiang Chen selalu peduli dan mengutamakanmu saat ada kabar baik. Iya. Lihat Jiang dan Xiao Wei sangat serasikan? Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Aku tidak peduli kamu menikah atau tidak. Yang aku suka itu dirimu. Jiang Chen, kamu mabuk. Kamu tahu kenapa dulu aku pergi ke luar negeri? Karena aku nggak mau lihat kamu sama Song Yuan. Maaf. Nomor yang Anda hubungi. Maaf. Nomor yang Anda hubungi. Sudah aku bilang. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Cerai dengan Song Yuan. Nikah sama aku. Baiklah. Menikahlah dengannya. Jiang Chen. Jiang Chen,
Menikahlah dengannya. Song Yuan. Maaf semua, sudah terlalu malam. Saya bawa Wei Wei pulang dulu. Song Yuan, kamu ikut campur terlalu jauh. Ini baru jam berapa sih? Hari ini Vivi senang biarin dia tinggal lebih lama. Iya kan, Pak Jiang juga belum pergi, pimpinan belum pergi, kamu gini bikin Xiao Wei malu. Susunan acara udah jadi. Ngapain ngurusin hal nggak penting? Ikut aku. Kamu ngapain? Sakit tahu. Song Yuan. Kamu ngapain? Kenapa aneh-aneh gitu? Aku aneh-aneh. Dia tahu kamu menikah, tapi tetap melamarmu. Kenapa tidak bilang dia gila? Dia mabuk. Mabuk bukan alasan melamar wanita menikah. Kamu tahu nggak? Saat kamu di luar sana dekat dengan pria lain. Suishu di tempat tidur rumah sakit menangis cari mama. Kamu bilang. Suishu kenapa? Dia kena serangan jantung. Aku menelponmu berkali-kali, tidak ada yang kamu angkat. Aku kira kamu melakukan sesuatu penting. Ternyata kamu sama dia. Lin Wei. Kamu lupa kalau kamu sudah menikah atau lupa kalau kamu sudah punya anak perempuan? Bicara. Aku melakukan ini semua, bukannya demi keluarga ini? Sui sejak kecil punya penyakit jantung. Gimana cara mengobatinya tanpa uang? Apa mengandalkan kamu? Sui adalah hidupku, aku akan menyembuhkannya. Jiang Chen benar sekali. Song Yuan, yang kamu katakan. Seperti kamu, sama konyolnya. Selain harga dirimu palsu, apalagi yang kamu punya? Kalau bukan karena kamu tidak mampu. Perlukah bersikap manis pada orang lain? Bukankah karena kamu tidak punya kemampuan? Song Yuan. Kita bercerai saja. Karena Jiang Chen, kan? Setidaknya dia punya kemampuan menyembuhkan putri kita. Xiao Wei, di luar dingin. Kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Acara tim belum selesai. Ayo kita kembali. Ada apa denganmu, Sony? Shen Yan, bukankah kakek ingin aku kembali memimpin persekutuan Tianyang? Aku setuju. Aku melakukan ini demi keluarga kita. Sui sakit jantung sejak kecil. Tanpa uang, bagaimana bisa disembuhkan? Song Yuan, kata-katamu lucu seperti dirimu. Ayo kita cerai, Lin Wei. Mungkin selama ini, aku tidak pernah mengerti pikiranmu yang sebenarnya. Sejak malam ulang tahun pernikahan, kita sudah seperti orang asing. Kakak, kenapa harus seperti ini? Dia tidak pantas dengan usahamu. Kamu datang. Kakek ingin aku kembali menjadi ketua persekutuan. Aku setuju. Tapi aku punya satu syarat. Sebutkan syaratnya. Aku pasti bantu wujudkan. Saya tahu keluarga Shen memiliki dokter pribadi, ahli kardiologi. Saya ingin dia menyembuhkan penyakit jantung Sui. Hal ini meskipun kamu tidak sebut, saya tetap akan bantu. 3 hari lagi, saya akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Mari saya antar kamu pulang dulu. Lin Wei, 10 tahun lalu saya berhenti untukmu, setelah ini saya juga seharusnya menempuh jalan saya sendiri.
Sui-Sui sudah tidur. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicara. Silakan duduk di sana. Menerima pemberitahuan. 3 hari lagi, grup Shenyuan mengadakan pesta penyambutan besar. Ada tokoh besar yang akan datang. Pada saat itu, pemegang saham terbesar grup Shenyuan, Shenyan, akan hadir. Saya tahu soal ini. Tapi yang tidak kamu tahu adalah Nona Shenyan memiliki dokter pribadi. Dia adalah dokter bedah jantung terbaik dunia. Jiang Chen bilang bisa membuatku berbicara dengan Nona Shenyan. Katanya bisa menyembuhkan penyakit Sui-Sui. Dokter bisa saya undang. Setelah bercerai, asal kamu bersedia menemani Sui, apapun yang kamu inginkan kuberikan. Kamu tak perlu memohon pada Jiang Chen. Song Yuan. Di mana Jiang Chen lebih baik dari kamu? Bukan dari identitas dan status, melainkan Jiang Chen tidak pernah bicara besar. Lin Wei, seharusnya aku suamimu, tapi kamu tak mendengarkan kata-kataku. Mungkin di hatimu, dia adalah orang yang paling kamu percaya. Ya, acara yang diadakan grup Shenyuan kali ini cukup megah. Aku dengar untuk seseorang yang penting. Siapa orang penting itu? Kalian dengar tentang perkumpulan Perkumpulan Tianyang. Oh, 50% kekayaan di dunia, perkumpulan global. benar, grup Shenyuan juga salah satu perusahaan di bawah Tianyang. Jamuan kali ini untuk menyambut ketua baru mereka. kabar burung. Katanya ketua ini belajar di sekolah bisnis luar negeri yang sama dengan Direktur Shen, bahkan jadi adik seniornya, Marga Song. Song, Xiao Wei. Orang seperti itu, bukan kita berhubungan. Dia datang kali ini hanya mencari Direktur Shen. Saya manajer umum Shenyuan Group, bisa berbicara dengan Direktur Shen. Sui-Sui pasti akan baik-baik saja. waktunya hampir tiba. Ketua Perdagangan Dunia akan segera datang. Menantikan. Kabarnya, ketua tersebut adalah ketua pertama dari Tianyang Commerce. Di galeri tokoh terkenal di Wall Street, ada patungnya. Selamat datang di pesta penyambutan kami di Shenyuan Group. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan ketua baru Tianyang Commerce. Ketua baru telah datang. Lihat cepat. Song Yuan, kok kamu? Apakah dia ketua baru Tianyang Commerce? Tidak mungkin, kamu hanya seseorang yang membagikan brosur. Bagaimana bisa jadi ketua baru? Song Yuan, kamu kesini ngapain? Kenapa aku tidak boleh datang? Apa kamu tahu hari ini pesta ini diadakan khusus untuk ketua baru Asosiasi Tianyang, sangat mewah dan tidak semua orang bisa datang. Tentu aku tahu. Dan kamu tetap datang. Tuan Song. Kamu baru bertengkar dengan Xiao Wei, aku tahu kamu tidak senang, tapi kamu tidak bisa masuk ke pesta mencoba mendapatkan Song Yuan tidak punya kemampuan. Pria yang terlalu menjaga harga diri paling tidak berguna. Kamu bertahan di Sui-Sui perlu perawatan, kita kembali saja. Sui-Sui akan aku atur perawatnya. Soal aku, kalau aku pergi, pesta ini tidak akan bisa dilanjutkan. Tuan Song. Ngomongnya jangan lebay, bajumu bagus, sewanya mahal ya, saran saya mending balikin cepat. Kalau kotor, gak mampu ganti. Orang lain gak tahu kamu ketua baru, mau berpura-pura di sini. Song Yuan, kamu masih terus bertahan di sini. Aku gak tahu kamu bisa apa. Kamu lucu banget. Meski aku berdiri di sini, kamu tetap gak percaya. Kepercayaan dibangun dari kemampuan. Asisten Li datang. Asisten Li segera tiba, cepat pergi. Dia penteng bagi President Shen. Kalau dia tahu kamu diam-diam masuk, Xiao Wei juga akan kena akibatnya. Dengarkan, cepat pergi. Apakah tidak berdaya? Atau kamu tidak pernah percaya padaku sejak awal? Hari ini akan aku tunjukkan padamu.
Xiao Shuang, kemari. Apa sudah gila? Memanggil Tak punya kemampuan, tetap sok. Nanti kamu akan dapat akibatnya. dulu aku anggap kamu pengecut. Sekarang ternyata, kamu bukan saja kamu bodoh sekali. Tenang, Asisten Lee. Saya akan segera panggil orang untuk mengusir yang tidak tahu sopan santun ini. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Song? Tuan Song. Asisten Lee, maksudmu, kamu mengusirnya? Tuan Song adalah tamu paling penting malam ini. Siapa pan yang berani menghina dia adalah musuh Tianyang. Bukan. Ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan Song? Shen yang sudah sampai mana? Pak Shen rapat dengan petinggi asosiasi, segera. Biar aku tunggu dia, kamu lanjutkan pekerjaanmu. Song Yuan. Ada apa ini? Baru saja bertengkar dengan Xiao Wei, sekarang langsung dekap tangan Asisten Lee. Song Yuan, kamu benar-benar tak tahu malu. Oh pantesan, aku pikir kenapa asisten Lee begitu baik padamu. Belum cerai tapi sudah jadi tukang minta. Tidak merasa menjijikkan? Pikiran kalian urusan kalian. Tidak ada hubungannya dengan... Song Yuan. Aku seharian capek sibuk mengurus penyakit sui-sui. Seharian ketemu orang. Kalau kamu gak ngerti sudah, sekarang malah sama wanita lain, gak merasa keterlaluan? Capek dan sibuk. Kalau capek dan sibuk itu karena terlibat sama Jiang Chen, ya pasti capek banget. Ini terlalu sial. Kenapa? Kejatuhan. Ini siapa sih, ceroboh banget. Waduh, sepertinya itu hadiah dari Pak Shen buat ketua baru. Jatuh kayak gini gak harus ganti rugi kah? Tuan Song. Kenapa Serbo? Ini Romane Conti Wine yang Tuan Shen beli seharga 5 juta, diimpor dari Eropa. Kamu memecahkannya. 5 juta. Tuan, ini Romane Conti tahun 82, harganya 5.800.000. Mau bayar pakai kartu atau cek? 5.800.000, lihat penampilannya, dia dijual tetap tidak cukup bayar. Song Yuan, kenapa diam? Minta maaflah. Kenapa harus aku minta maaf? Memecahkan botol bukan aku tapi dia. Song Yuan kamu bohong. Semua orang melihat tanganmu menyenggol botol. Tapi menuduh Jiang Chen. Benar juga, hindari utang, muka pun tidak ada. Tuan Song, pria harus berani mengakui kesalahan. Kamu menjatuhkan anggur, menyalahkan saya, tidak ada artinya. Kamu mendorongku, kenapa tidak mengaku? Pria atau bukan? Aku bilang minta maaf ya minta maaf saja. Kamu masih merasa belum cukup memalukan? Ya, begitu. Di depan banyak orang ini berargumen tanpa dasar. Membuat Xiao Wei mau ditaruh di mana? Aku sudah bilang, dia yang mendorongku dari belakang, kenapa aku harus minta maaf? Song Yuan. Kamu sekarang sangat tidak punya keberanian. Lin Wei, demi dia kamu memukulku. Pria berani bertindak berani menghadap. Kamu memecahkan anggur, akuilah, sulitnya. Mendorongku dari belakang. Tuan Song, bisa katakan bukan saya yang mendorong Anda. Saya tidak mau disalahkan. Dengar itu, Song Yuan. Jangan terus menipu diri sendiri. Kamu lebih percaya padanya atau aku? Sebenarnya siapa suamimu? Song Yuan, mulai hari ini kita resmi menjadi suami istri secara hukum. Antara suami dan istri, penting saling percaya. Aku akan selalu percaya padamu tanpa syarat. Tapi, kamu juga tidak boleh membohongi. Aku bersumpah mulai sekarang, aku Song Yuan, tidak akan pernah berbohong pada Lin Wei. Apapun yang terjadi, tidak satu kata pun. Aku hanya percaya apa yang aku lihat. Lin Wei, aku percaya kamu dulu pasti percaya padaku. Tapi dibandingkan dengan Jiang Chen, kepercayaan itu tampaknya sangat tidak berarti. Baik, kamu bilang percaya apa yang terlihat, jadi aku akan membuatmu melihat sendiri. Jiang Chen,
Kamu bilang kamu tidak mendorongku tadi, mari kita lihat rekaman CCTV-nya. Tidak perlu melihat rekaman CCTV, tamu yang hadir semua orang penting. Tidak semua orang bisa melihat. Yaitu Song Yuan. Kamu tahu kami tidak bisa lihat rekaman, jadi kamu cari alasan untuk menghindar, kan? Apakah aku yang menghindar atau dia yang merasa bersalah? Kalian bilang tidak punya hak lihat rekaman, bagus. Aku punya hak itu. Xiao Shuang, tolong putar rekaman tadi. Tuan Song, kamu sengaja menjebakku agar tidak perlu mengganti rugi, kan? Uangmu tidak banyak, tetapi karena kamu sudah 10 tahun dengan Xiao Wei, uang ini akan aku bayar. Tidak heran, manajer Jiang besar hati. Tidak seperti orang yang membuat kesalahan dan bersikeras tidak mau mengaku. Dia bukan tidak mau mengaku, jelas sekali itu karena tidak punya uang. Aduh, Song Yuan, Jiang Chen bayar untuk kamu. Terima dan berterima kasih padanya. Denget Haidak. Tuan Song. Saya tahu pria itu menjaga gengsi, tapi kali ini jangan sok. Jika tidak, kamu akan merugikan Xiao Wei. terima kasih. Tenang saja, uang ini. Aku akan buat Song Yuan bayar kembali padamu. Antara kita tidak perlu berterima kasih. Milikku adalah milikmu. Xiao Wei, bukan aku yang bicara. Jika dulu kamu memilih Jiang Chen, kita tidak akan seolah-olah kehilangan muka bersama. Tuan Song, kamu sudah mengerti. Botol Romane Conti 1982 ini bertanda tangan Pangeran Charles, nilainya bukan 5 juta, melainkan 10 juta. Kedua, memang kamu yang memecahkan botol anggur ini, uangnya harus kamu bayar. Terakhir, meskipun aku memecahkan botol anggur itu, tidak seharusnya kamu yang memberi belas kasihan. Song Yuan. Kamu gila, orang membantu, kamu nggak terima syukur. Kamu patahkan kartunya, ngapain? Dia menghina aku. Itu anggur yang pecah. Kenapa dia pinjam uang, suruh aku ganti? Harga diri palsu, penting bagi kamu? Kamu pecahin anggur, akui, ada masalah apa? Jiang Chen mau bantu kamu. Uang itu kerja keras, pasti bisa bayar. Benar-benar nggak bisa diobati. Nggak bisa diobati. Sampai sekarang kamu masih mendukungnya. Song Yuan. Kamu tidak tahu berterima kasih, aku berniat membantumu, malah kamu menyerang balik. Aku tidak akan bayar uang ini. Mau 5 atau 10 juta, bahkan jika dijual. Kamu juga tidak bisa bayar. Anak perempuan punya penyakit jantung, di kemudian hari. Bagaimana ini? Song Yuan. Minta maaf ke Jiang. Dia menjebak dan memfitnahku, tapi kamu menyuruhku minta maaf. Kalau kamu salah menuduh orang, minta maaf itu salah tidak? Ini sungguh lucu. Hubungan 10 tahun ternyata tidak sebanding dengan fitnahnya. Lin Wei, inikah pilihanmu? Apa yang kamu lakukan? Song Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Song Yuan. Xiao Wei. Song Yuan. Ketua. Ya, Hello PAK Shen. saya dari Sunsine Construction, mohon dukungan Pak Shen. Saya adalah... Apa terjadi? Kenapa berdiri di sini? Pak Shen, tadi dia memecahkan anggur merah Anda, sekarang ingin melarikan diri, jadi kami menahannya di sini. Benar Pak Shen, kami melihat dia memecahkan botol itu. Dia tidak mau membayar dan mengakui.
Apa yang sebenarnya? Jiang Chen memfitnah dan menjebak saya. Song Yuan, lebih berwibawa di Pak Shen? Kamu malah menyalahkan Jangan khawatir, Pak Shen. Saya akan segera minta petugas keamanan menahannya. Apa alasan untuk menyentuhnya? Kamu tahu dia siapa? Apa kamu tidak terluka? Ini kesalahan saya dalam penggal. Saya juga tidak menyangka dia berani melakukan hal semacam itu. Bagaimana kamu ingin menangani? Aku akan lakukan. Apakah Anda salah, Tuan Shen? Memecahkan botol anggur, mencoba. Tuan Shen. Kami melihat dia memecahkan botol itu. Tidak bisa mengganti rugi, jadi menjebak Jiang Chen. Aku beritahu kalian. Botol anggur itu tidak mungkin pecah olehnya. Dan dia tidak mampu membayarnya. Karena botol anggur ini Memang hadiah dariku untuknya. hadiah untuknya. Apa maksud kata Bos Shen? Jangan-jangan orang ini pasangan Shen. Mungkin, kalau tidak, kenapa Bos Shen bilang hadiah untuknya? Tapi, cincin ini tetap kamu terima saja. Aku sudah tahu siapa kamu. Song Yuan, kita baru saja mengajukan cerai. Kamu sudah bersama Bos Shen. Mungkin sebelum kita bicara soal cerai, sudah bersama. Aku. Yang mengkhianati pernikahan bukan aku, tapi kamu. Sebelum bicara tentang aku, lihat dulu dirimu sendiri, apa yang telah kamu lakukan. Berapa kali aku bilang padamu, aku dan Jiang Chen tidak seperti yang kamu pikirkan, datang untuk sui-sui. Bisakah tidak membesar-besarkan masalah? Demi Sui-Sui. Saat Sui-Sui sakit dan dirawat di rumah sakit, di mana kamu? Kamu dengan Jiang Chen. Kamu bilang aku membesar-besarkan masalah, di mana aku membesar-besarkan masalah? Dia menuduhku dan memfitnahku. Sepertinya aku tak seharusnya Aku. Saat kamu mulai tak mempercayai aku, hubungan kita sudah berakhir. Song Yuan. Harap hubungan kita seperti berlian, tak bercacat dan kokoh. Jika suatu hari seseorang mengotori hubungan ini, kita harus pergi tanpa menoleh ke belakang. Tanda tangan saja. Tanda tangani saja, setelah cerai aku akan pergi tanpa harta. Xiao Wei, gak perlu ragu. Kamu muda dan cantik. Song Yuan gak layak. Banyak masa depan indah, gak perlu menyia-nyiakan dia. Dia mau cerai, ceraiin aja. Dia gak punya kemampuan atau reputasi, dulu kata-kata manis bikin kamu nikah. Sekarang saatnya sadar. Apa bagusnya pria yang suka selingkuh? Aku mendukungmu, tanda tanganilah. Kakak, gak nyangka kamu sudah memberikan banyak. Di mata mereka. Ternyata seperti ini. Di mata mereka. Hatiku yang tulus dan panas. Seperti sampah. Tapi di mataku, senior selalu menjadi berlian yang berkilauan. Song Yuan, kamu ingin bercerai dengan aku? Meski harus pergi tanpa apa-apa, kamu tetap ingin pergi? Baik. Kalau kamu begitu ingin bercerai, aku kabulkan keinginanmu. Lin Wei. 10 tahun perasaan ini, mulai saat ini, berakhir di sini. Aku berharap setelah ini. Jangan menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Menyesal. Dia dalam hidupnya, keputusan paling benar adalah bercerai denganmu. Xiao Wei, selamat lepas dari belenggu. Pria seperti Song Yuan tidak berharga. Dia tidak layak buat kamu menanjis. Jangan bersedih lagi ya. Benar sekali. Bercerai denganmu tidak ada penyesalan.
Selama bertahun-tahun ini, saya bekerja keras demi pengobatan Sui-Sui. Dan kamu hanya menikmati hasilnya saja. Jadi jika menyesal, sudah waktunya kamu menyesal. Tak disangka 10 tahun pengorbananku yang tak terlihat hanya dianggap menikmati hasil. Sekarang bicara itu sudah tak berguna, kita sudah selesai. Song Yuan. Sebelum kamu pergi, aku mau bilang satu hal. Aku juga seorang wanita. Aku ingin produk perawatan kulit, merawat diri. Demi keluarga, menyerah. Aku juga iri orang lain membawa tas bermerek. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah bicara. Demi kamu, aku mengorbankan kesukaanku. Kamu pernah mengerti aku? Astaga, orang ini bajingan. Punya istri seperti ini, masih tidak puas. Dia tidak mampu, hingga istrinya harus hidup susah. Benar-benar bajingan. Si. Kukap. Sebenarnya aku tidak mau bicara, tetapi kalian bicara begini itu kelewatan. Lin Wei, kamu mengorbankan kesukaan demi Song Yuan. Nak, kamu tahu dia mengorbankan apa demi kamu? Kamu tidak tahu kan? Aku akan memberitahumu. Di mata kalian, pria yang tidak berhasil. Dia Senior saya, Shen Yan. Direktur Shen lulus dari Stanford Business School yang menduduki peringkat pertama di dunia. Dia adalah senior direktur Shen. Apakah dia mahasiswa Stanford Business School? Dia mahasiswa terbaik Stanford dan jenius yang mengguncang Wall Street. Sekarang keadaannya begini. Semua karena kamu. Lin Wei. 10 tahun lalu, saat dia berada di puncak karirnya, dia memilih pulang menemanimu. Bilang mengorbankan kesukaanmu untuk dia. Tapi dia demi kamu. Mengorbankan impian hidupnya. Hasilnya dalam pandanganmu. Menjadi dia menikmati hasil tanpa usaha. Dia. Semua yang dikatakan benar. Iya, Sudah berkorban banyak. Kenapa tidak memberitahuku? karena kamu pernah berkata, kamu suka hari-hari yang tenang. Kau lupa ya? Hei, Xiao Wei. Lama dan belum menanyakan kamu. Setelah menikah, kamu inginkan. Apa kamu punya mimpi? Mimpiku, Hang. Cukup sederhana. Kita punya rumah besar milik kita sendiri. Lalu, kita hias jadi cantik. Punya bayi kita sendiri. Kita punya pekerjaan stabil. Walaupun hidup cukup biasa. Tapi kamu tidak merasa begitu? Unik, ya? Sesederhana itu. Kamu nggak merasa ini bahagia? Jadi, karena kata-kata itu, selama ini nggak pernah cerita tentang masa jaya. Karena aku nggak mau menghancurkan keharmonisan keluarga kita. Hari-hari biasa juga bahagia. Tapi, nggak ada yang perlu dibicarakan, semuanya sudah berlalu. Kamu punya pilihan baru. Apa maksudnya sudah lewat? Jika dulu berbicara dengan baik, kita tidak akan sampai di tahap ini. Nona Lin. Kurasa kamu salah paham. Kakak sudah berbicara denganmu berkali-kali. Seperti tadi. Bilang tidak memecahkan anggur merah. Kamu lebih pilih percaya kata orang lain. Kamu tak pernah percaya padanya. Wei, tak ada yang perlu disedihkan. Song Yuan Sesemerlang Apapun. Sekarang menjadi manajer penjualan kecil. Ya, kamu tak perlu merasa bersedih, dia cuma orang kecil yang belum cerai tapi sudah cari orang lain, tak perlu diingat. Song Yuan, apa yang dikatakan Jiang Chen juga benar. Secemerlang apapun kamu. Itu sudah selesai. Wanita di posisi Nona Shen. Laki-laki sama sekali tidak kurang. Kamu harus buat dia puas. Kalau tidak, kamu juga akan ditinggalkan. Nona Lin. Saya rasa kamu memang salah paham. Saya belum perkenalkan identitas asli sesungguhnya. Sebenarnya dia. Halo, ini Tuan Song? Segera ke rumah sakit, kondisi Putri memburuk. Apa?
Sui 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 Sui. Bu, Sui Sui. Bagu, Song Yuan. Kamu masih tahu punya anak perempuan. Bu, jangan banyak bicara. Bagaimana kondisi Sui Sui? Penyakit anak makin parah. Sekarang kondisinya sangat serius. Lalu harus bagaimana? Menurut perkiraan, operasi harus dilakukan dalam 24 jam. Cepat lakukan operasi. Tapi, anaknya masih terlalu kecil. Rumah sakit kami. Tidak ada dokter yang bisa lakukan operasi ini. Xiao Wei, Xiao Wei. Bagaimana dokter? Haruskah pindah rumah sakit? Maaf, dengan kondisi fisik dan usia anak ini sekarang. Hanya ada 3 dokter di dunia yang bisa lakukan operasi ini. Ah, Apa? Ini bagaimana ini? Tergantung sendiri. Jika dalam waktu 24 jam bisa undang salah satu dokter, mungkin masih bisa diobati. Song Yuan, salahmu. Sekarang puaskan, kamu puaskan. ada apa denganku? Ada apa? Aku mau pergi dengan Jiang Chen untuk bertemu Bos Shen, memohon kepada dokter itu untuk mengobati Sui Sui, tapi kamu ikut campur. Sekarang lihatlah, dokternya tidak bisa didatangkan. Kamu bilang harus bagaimana ya? Baiklah, ternyata kamu yang mengacaukannya. Camus Lebi, Sering Biquin, Mazala, Daripada, Menil Sekanya. Lin Wei. Apa benar Jiang Chen akan menyelamatkan Sui Sui? Jiang Chen kepercayaan Tuan Shen pasti mampu mengundang dokter itu. Saya tahu kamu punya prasangka padanya tapi tidak perlu bersikap begitu, kan? Sekarang saya kasih tahu kamu. Dokter yang kamu maksud namanya Haris. Dia ahli jantung terkemuka di dunia. Jiang Chen hanya seorang manajer umum di Xingyuan Group, dia sama sekali tidak punya hak untuk mengundangnya. Dibandingkan dengannya saya lebih mengenalnya, saya sudah bicara dengan Shen Yan. Profesor Haris sedang dalam perjalanan. Kamu seorang yang bekerja di penjualan, kamu meremehkan manajer umum, dan kamu mengundang profesor itu. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu juga bisa ke langit? Xiao Wei. Bagaimana Sway Sway Tidak APA. Can? Dokter bilang, harus operasi dalam 24 jam. saya sudah hubungi tim medis. Marika Dalam Perjalanan. Terima kasih. Sama-sama. Halo Pack Smith. Ya, ini saya. Di sini ada seorang gadis kecil yang perlu operasi, Anda harus datang sendiri. Jangan khawatir, Bu. Xiao Wei. Kenal Pak Smith, teman lama. Dia murid Profesor Haris, terkenal internasional. Sui Sui akan baik-baik saja. Terima kasih. Oh Xiao Wei. Kamu teman lama yang berbakat. Bisa memanggil dokter seperti itu. Xiao Zhangkong. Waduh, lihatlah. Wajahnya tampan dan berbakat. Kali ini benar-benar terima kasih banyak. Tidak masalah Tante, hubungan saya dan Xiao Wei sudah seharusnya. Waduh, lihatlah, anak yang baik sekali. Waduh, wajahnya tampan dan berbakat. Tidak seperti beberapa orang. Cuma omong besar, tapi tidak ada aksi. Ibu, kurangin ngomongnya. Kak Song, Profesor Haris harusnya segera datang. Song Yuan, kenapa bengong? Ambilaire Bua Xiaozhang. Kalau mau minum, ambil sendiri. Song Yuan. Sudah saatnya, masih ngambek kenapa? Jiang Chen datang karena Sui. Sui itu kan putrimu. Karena Sui adalah putriku, jadi tidak perlu perhatian dari orang lain. Cukup sudah. Jiang Chen salah paham padamu, menjatuhkan wine di pesta. Memang salahnya, tapi tak perlu bawa marah sampai sekarang. Song Yuan, saya tidak bermaksud menilai kamu tadi. Saya minta maaf, kita semua laki-laki, bersikaplah besar hati. Saya tahu tidak suka Jiang Chen. Tapi hari ini, kita harus mengobati Sui. Kita bisa mengandalkan dia. Setuju? Meminta bantuan Profesor Haris. Sui tidak butuh bantuannya. Kenapa harus memilih di antara keduanya? Kamu selalu memilih percaya padanya. Aku tahu kamu ada hubungan dengan Nona Shen. Tapi kamu tidak punya status atau kedudukan. Nona Shen akan membantu kamu? Kamu juga mengatakan itu? Profesor itu kan sangat hebat. Harus antre untuk menjadwalkan operasinya. Situasi sekarang sangat mendesak. Bisa panggil dia. Kamu selamanya peduli wajah Anda sendiri.
Lin Mei. Apakah aku yang peduli dengan wajah atau kamu? Seperti biasa, kau memilih untuk tidak mempercayaiku. Tuan Jiang, aku tidak terlambat, kan? TN Smith, akhirnya kau datang juga. Vivian, saya ingin memperkenalkan Anda pada Tian Smith, ahli jantung terkemuka di negara ini setelah Profesor Harris. Bagus, TN Smith. Kami tidak punya waktu. Cepat operasikan Sui-Sui. M. Jangan bergerak. Kamu sama sekali bukan Smith. Apa, Song Yuan? Pak Smith datang ke sini. Kenapa kamu bikin ribut? Ribut. Lin Wei, ini bukan Smith, dia menyuruh orang lain berpura-pura. Kenapa kamu percaya padanya? Kamu bicara ngaco. Pak Smith adalah tamu yang Kalau bukan kamu, kenapa panik? Aduh, sudah cukup. Kamu banyak berpikir, Jiang Chen tidak mungkin bohong padaku. Gawat, kondisi anak semakin parah. Dokter yang kalian panggil sudah datang belum? Pak Smith, segera operasinya. Baik. Saya ayahnya Sui-Sui. Saya harus bertanggung jawab atas Sui-Sui. Hari ini, Profesor Hari saja yang bisa. Saya ibunya Sui-Sui. Pikir saya akan mencelakainya? Waktu tidak cukup. Profesor Hari segera tiba. Aku benar-benar muak denganmu. Operasi Sui-Sui selesai, kita harus bercerai. Tapi Sui-Sui hari ini harus operasi. Minggir. Ini. Ini. Suara apa itu? Sepertinya helikopter. Ada helikopter mendarat di atas rumah sakit. Ya Tuhan, itu Profesor Haris. Dia benar-benar datang. Bagaimana mungkin? Haris benar-benar datang? Apakah benar dia yang memanggilnya? Tuan Song. Setelah mendengar kabar Anda, saya buru-buru datang dari Jerman. Tidak terlambat, kan? Tepat waktu, silakan segera mulai operasi. Maaf ya. Song Yuan. Tadi aku agak terburu-buru, jadi bicaraku agak kasar. Jangan dimasuk. Hanya omong kosong. Awal akhir, kamu tidak benar-benar percaya padaku. Bukan omong kosong, pikiranmu yang sebenarnya. Benar quand, Xiao Song? Xiao Wei juga khawatir tentang Sui-Sui. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu kenal sama profesor itu? Aku lihat dia cukup menghormatimu. Bagaimana? Bukannya kamu bilang aku tidak bisa memanggilnya keluar? Oh iya. Kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, aku juga tidak mengira begitu. Xiao Song, ceritakan ke ibu. Bagaimana kamu mengenalnya? Kalau ada saudara yang sakit, apakah bisa minta bantuannya? Tidak disangka Bos Shen sangat menyukainya. Bahkan Profesor Haris dibujuk untuk datang. Aku tidak mengenalnya. Dia hanya bekerja di bawahku saja. Tidak mau bilang ya tidak, malah berpura-pura. Bekerja di bawah tangan, lain kali kalau ada masalah seperti ini, kamu harus jelas bilang. Menyembunyikan dari kalian. Sui-Sui karena hampir mati, bagaimana harus bilang? Song Yuan. Jiang Chen juga maksud baik. Maksud baik. Niat baik membuat orang berpura-pura jadi dokter. Song Yuan. Nomong APA, Nyamar jadi dokter? lagi bantu kamu. Bantu aku? Smith adalah muridnya Haris. Dia beneran atau enggak, nanti ketahuan pas keluar. Dokter. Operasinya gimana? Sui-Sui nggak apa-apa kan? Operasi berjalan sangat lancar, Nona. Nggak ada masalah lagi. Syukurlah. Terima kasih, Profesor. Tidak perlu berterima kasih. Mengabdi untuk Tuan Song adalah tugas saya. Xiao Wei, karena Sui-Sui tidak apa-apa. Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Buru-buru pergi? Kebohongan terbongkar? Apa maksudmu? Karena urusan perusahaan. Jiang Chen. Tidak usah terburu-buru sekarang, karena Profesor Haris di sini. Kamu buktikan pada Song Yuan, Profesor Smith. Apakah ini benar-benar? Xiao Wei, kamu tidak percaya? Pesta di sana belum berakhir. Saya datang membantu Anda. Ah ya, benar. Jiang Chen adalah manajer umum, sibuk dengan urusan, mana mungkin punya waktu untuk selalu di sini. Xiao Jiang, tante percaya padamu, kamu pergi dulu saja. Jiang Chen, tolong jelaskan. Kenapa dia menunduk tidak berani melihat orang? Sebenarnya Bicaralah. Profesor, Smith adalah murid Anda, bisa verifikasi dia? Baik. Dia bukan Smith.
Profesor, apa yang kamu katakan benar? Smith adalah muridku. Tentu aku tidak akan salah mengenalinya. Dia bukan Smith sama sekali. Jiang Chen, kenapa kamu bohong padaku? Xiao Wei, dengar, Jangan sentuh aku. Dia bukan Smith. tapi dia juga dokter kardiologi. Saya juga ingin kamu tenang. Tenang. Operasi ini gagal. Apa yang terjadi pada Sui-Sui? Saya tanya kamu. Situasi mendesak. Sedang mencari solusi. Saya tidak ingin mendengar penjelasanmu. Ayah ibu, Bagaimana perasaan Sui-Sui? Sui-Sui merasa jauh lebih baik sekarang. Si Sui-Sui paling berani. Sekarang operasi pun nggak takut. PAK Song. Sui-Sui. Ibu khawatir sekali. Sui-Sui sekarang sudah lepas dari bahaya. Tapi dalam masa pemulihan, jantungnya masih lemah. Sebaiknya. Hindari emosi yang terlalu drastis. Kalau tidak bisa, risiko cedera kedua. Baik. Papaku, mamaku, Sui-Sui suka sekali kalian. Rasanya selalu ditemani. Papa dan mama harus selalu bersama. Ya? Papa, mama, dan Sui-Sui akan selalu bersama. Sui-Sui baik sekali. Papa, Mama pergi beli makan malam. Segera kembali. Song Yuan. Bisakah kita tidak bercerai? Demi Sui-Sui. Besok aku tunggu di depan kantor sipil. Setelah bercerai ada masa tenang sebulan. Waktu yang cukup buat pemulihan Sui-Sui. Aduh. Tanpa kamu, apa yang harus aku lakukan? Ah. Song Yuan tolong aku. Cepat, injak sampai mati. Tidak apa-apa, sudah aman. Song Yuan. Tanpamu, aku harus bagaimana ya? Jangan pernah tinggalkan aku, ya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lin Wei, dulu kamu percaya padaku, sekarang Jiang Chen pilihanmu. Sepertinya aku seharusnya mundur. Halo, surat cerai sudah diajukan. Setelah masa tenang 30 hari, resmi bercerai. Apakah siap? Song Yuan. Haruskah kita bercerai? Sebenarnya, tidak perlu sampai sejauh ini. Lin Wei, kita sudah bukan anak kecil lagi. Hal yang sudah terjadi, tidak bisa dihindari. Perasaan kita sudah mencapai titik akhir. Song Yuan. Aku tahu. Tahu belakangan aku terlalu dekat dengan Jiang Chen. Tapi aku janji padamu. Kulakukan demi penyakit Sui-Sui. Kedepannya, aku tidak akan mengabaikan perasaanmu. Aku akan baik padamu dan Sui-Sui. Kita bertiga akan hidup dengan baik. Bagaimana? Cinta itu seperti cermin. Sekali pecah, sekalipun disusun kembali, ada celahnya. Kau pasti mengerti ini kan? 3 hari lagi ulang tahun Sui-Sui. Rayakan dengan baik bersamanya. Ini mungkin akan menjadi reuni terakhir kita bertiga. Terakhir kalinya bersama. Baik. Sekarang aku temani kau pilih hadiah. Song Yuan, lihat boneka baru ini, bagaimana? Aku berikan ini sebagai hadiah ulang tahun Sui-Sui. Dia pasti suka. Ayah, aku suka ini. Baiklah. Sui-Sui suka istana mainan. Lin Wei, kamu peduli sama Sui-Sui, tapi nggak tahu dia suka apa.
Suka yang ini, maka beli yang ini. Angkat saja. Halo, Halo, Kak. 3 hari lagi adalah ulang tahun Sui-Sui. iya, ada apa? Ingin merayakan ulang tahun Sui-Sui di Asosiasi Tianyang. Tidak usah repot. Perlu, sekarang kamu ketua Asosiasi Tianyang, dan Sui-Sui putri kecil kita. Pesta ulang tahun ini mewakili martabat Asosiasi Tianyang, tidak boleh kehilangan muka. Baiklah, urusannya serahkan padamu. Song Yuan. Maaf. Ulang tahun Sui-Sui. Aku mungkin tidak Lagi-lagi karena Jiang Chen. bukan. Meskipun jantung Sui-Sui sembuh, kebutuhan uang banyak, masuk SMP, SMA. Jadi, Jiang Chen baru meneleponku. 3 hari lagi pesta ulang tahun putri tokoh besar, mungkin bisa bertemu banyak. Ini akan membantu masa depan Sui-Sui. Jadi aku, Xiao Wei, ayo, kita beli hadiah ulang tahun. Song Yuan. Aku janji padamu. Hari ini datang demi masa depan Sui-Sui. Nanti aku pasti akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Sui-Sui, oke? Maaf. Lin Wei, baru saja kamu bilang bersedia mengorbankan hubungan dengan Jiang Chen demi Sui-Sui. Tapi sekarang kamu lupa. Sui-Sui, boleh buka mata. Lihat apakah suka. Wah, ayah. Ayah, ini sangat indah. Sui-Sui suka di sini. Hari ini pesta ulang tahun Sui-Sui. Sui-Sui adalah putri kecil kita. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Sui-Sui, ayah dan Tante Shen keluar untuk bicara. Jangan lari kemana-mana ya. Baik, Sui-Sui akan sangat baik. Ya. Wah, tidak heran pesta yang diadakan oleh Tianyang Commerce begitu indah. Ini pesta ulang tahun putri Tianyang Commerce, tentu harus mewah. Sui-Sui, kalau mama pulang, akan buat pesta ulang tahun untukmu. Xiao Wei, menurutmu, bagaimana rupa putri kecil Tianyang Commerce itu? Putri kecil Tianyang Commerce. Pasti sangat terhormat. Berwibawa. Cukup sekali lihat sudah. Ayo kita ke sana lihat si putri kecil. Terima kasih. Sui-Sui. Sui-Sui. Kenapa dia di sini? Ibu, kamu juga datang merayakan ulang tahun Sui-Sui? Sui-Sui, beritahu ibu. Kenapa di sini? Siapa membawamu? Ayah menyiapkan kejutan untuk Sui-Sui. Ternyata benar dia. Seperti yang dikatakan Song Yuan, sangat peduli pada putrinya, tapi tidak menyiapkan ulang tahun Sui-Sui dan malah membawanya ke sini. Xiao Wei, sungguh tidak beradab bahwa dia datang ke pesta ulang tahun orang lain. Xiao Wei, jangan merasa berutang apa-apa pada Song Yuan. Orang seperti itu memang tidak pantas. Sui-Sui. Tempat ini bukan untukmu. Mama ajak kamu pergi. Ayo. Tidak, ini kejutan dari Papa untuk Sui-Sui. Papa segera kembali. Dia bilang aku tidak harus pergi. Xiao Wei. Sui-Sui harus pergi. Nanti putri kecil Tianyang akan melihat. Kita bisa mendapat masalah. Sui-Sui, dengar tidak? Kita harus pergi hari ini dan jangan ganggu orang lain, ya? Aku nggak pergi. Hari ini prinses kecil, nggak pergi. Kamu bilang apa? Aku bilang hari ini aku prinses kecil. Pesta ulang tahun ini buat aku. Kenapa aku harus pergi? Sui-Sui. Kamu bilang ke Mama. Siapa ajar kamu ngomong begitu? Papa. Kayak Song Yuan menipu anak kandung sendiri. Memalukan. Xiao Wei. Mengerti keinginan Song Yuan bergaul dengan orang berkuasa. Membiarkan putrinya ke ulang tahun putri Tianyang, sudah keterlaluan. Sui-Sui. Dengar, ayah membohongimu. Hari ini ulang tahunmu, tapi ini bukan pesta untukmu, paham? Aya tidak m'embonjiku. Xiao Wei, Sui-Sui memainkan mainan putri kecil, sekarang mau mengaku sebagai putri kecil itu.
Sudah meninggang persecution Tianyang. Kalau tidak pergi sekarang, terlambat. Sui-sui, dengar nggak? Hari ini harus pergi. Aku nggak mau pergi. Hari ini jelas ulang tahunku. Semua bilang aku putri kecil. Kamu ibuku, kenapa nggak percaya? Sui-sui nggak bohong. Sui-sui. Xiao Wei, waktunya nggak banyak. Putri kecil itu segera datang. Tak ada waktu menemani bermain. Sui-sui, pergi dulu dengan Paman Jiang. Ayo, Mama. Sui-sui baik-baik. Ayo pergi. Sui-sui, kamu baik-baik saja? Lin Wei. Sui-sui adalah putrimu. Kamu lakukan? Aku mau tanya, Song Yuan. Sui-sui adalah putrimu. Kamu tidak merayakan ulang tahunnya, tapi bawa dia ke pesta ulang tahun orang lain? Ini pesta ulang tahun Sui-sui, kenapa tidak bisa datang? Cukup. Aku tidak menemani Sui-sui rayakan ulang. Haruskah bawa Sui-sui ke sini untuk marah? Merajuk. Sui-sui, pergi rayakan ulang tahunmu dengan ayah. Song Yuan. Sikapmu sekarang kekanak-kanakan. Kalau mau marah, lihat situasi. Hari ini pesta ulang tahun putri kecil dari Tianyang Chamber, bukan tempat main-main. Song Yuan, kalau kamu mau bikin ulah, terserah. Nggak usah bawa-bawa anakmu. Kamu. Apa yang aku lakukan, nggak perlu kamu atur. Cukup. Song Yuan, jangan pura-pura lagi. Hari ini bukan pesta ulang tahun Sui-sui. Aku akan adakan pesta ulang tahun Sui-sui. Jangan marah ya. Tidak ada pesta ulang tahun pengganti. Kalau hari ini lewat, sudah lewat. Pesta ini untuk Sui-sui. Sungguh-sungguh, benar-benar untuk Sui-sui. Sui-sui. Jangan pedulikan mereka, ayah aja kamu potong kue ya. Potong kuenya dari sini. Song Yuan. Gila, ya? Kamu potong kue ini untukku? Kenapa tidak bisa dipotong? Jangan pura-pura. Kue ini untuk Putri Alia, memotongnya bisa sebabkan masalah besar. Saya sarankan kamu segera minta maaf untuk mencegah hal buruk. Mama, Papa tidak membohongi kalian. Kue ini benar-benar dibeli oleh Papa. Tadi ada banyak orang. Mereka menjikut. Sui-sui, kamu tidak tahu representasi Tianyang Society. Walaupun ayahmu dulu pernah berjaya. Tapi sekarang, dia hanyalah orang biasa. Nona Lin, kamu salah. Kakak Song. Dia bukan orang biasa. Bastion. Bibi Shen. Nona Lin. Hari ini pesta ulang tahun Sui-sui. Dia seperti putri kecil. Bahkan tidak mengenali putri Anda. Saya. Apakah kuenya enak? Enak. Ayo kita potong kue bersama ayah. Mari kita potong kue bersama-sama. Selamat ulang tahun. Tidak menyangka. Shen Yan bisa melakukan ini demi Song Yuan. Bahkan dia membuat pesta ulang tahun untuk Sui-sui. Apa kamu bilang? Lin Wei segera jadi presiden baru perusahaan. Senior Song. Apakah yakin ingin memberikan jabatan Presiden Shenyuan Group? Berikan K.E. Lin Wei. Aku yakin. 1 bulan lagi penyakit jantung Sui-sui akan sembuh, saat itu kita bisa keluar negeri. Posisi Presiden Grup Shenyuan kosong. Lin Wei cocok untuk posisi ini. Tapi, dia terhadapmu. Meskipun sekarang dia memikirkan Jiang Chen. Aku bersamanya 10 tahun. Jika aku cepat menjelaskan semuanya padanya. Mungkin tidak akan seperti ini. Anggap saja ini sebagai kompensasi untuknya. Aku mengerti. Papa, kamu tidak bercanda kan? Perusahaan bersiap-siap mengangkat Siok Wei sebagai presiden. Benar. Shen Yan pergi luar negeri bulan depan ke kantor pusat Tianyang. Kamu akan menjadi presiden perusahaan baru. Tapi, kenapa? Mungkin mereka mengagumi kemampuanmu. Jangan lupa, Jiang Chen selalu berbicara baik tentangmu di depan pemimpin akhir-akhir ini. Benar. Jangan lihat dia penuh percaya diri. Tunggu sampai Shen Yan keluar negeri. Dia akan segera kembali seperti semula. Lin Wei, 1 bulan lagi. Aku akan meninggalkan duniamu. Jabatan presiden ini sebagai hadiah terakhir dariku untukmu.
Wow, sudah pulang ya? Ini aku khusus buat untuk kalian, ayo duduk dan makan. Sui-sui, kemarin ibu salah paham tentang kamu dan ayah. Makan malam hari ini. Anggap saja ibu minta maaf pada Sui-sui. Ok. Sui-sui benar-benar baik. Sui-sui, Paman Jiang bawakan hadiah untukmu, lihat suka atau tidak. Lin Wei, tidak punya penjelasan? Song Yuan, jangan salah paham. Jiang Chen salah paham tentang Sui-sui. Jadi hari ini datang untuk minta maaf. Minta maaf. Dia kan manajer besar, malah datang minta maaf. Kamu masih enggak senang. Makan. Ayah, aku mau makan udang itu. Oke, ayah akan kupas untukmu. Sui suka makan udang, Paman Jiang bawa kamu ke Australia makan lobster. Bagaimana kalau begitu? Benar, suis. Paman Jiang ini tidak seperti ayahmu. Untuk mengupas udang saja membutuhkan waktu lama. Kalau nanti sama Paman Jiang, apapun seperti lobster impor, kaviar laut dalam, mau makan berapa banyak pun bisa. Ibu, kalian bicara apa? Sui-sui, Paman Jiang sudah tua dan tidak punya anak. Dia ingin punya putri. Begitu? Sui-sui, panggil Paman Jiang sebagai ayah angkat, bagaimana? Apa itu ayah angkat? Ayah angkat itu seperti ayah kedua kamu. Jadi nanti kamu juga bisa panggil Paman Jiang sebagai ayah. Lin Wei, maaf yang kamu bicarakan. Maksudnya cari ayah angkat untuk Sui-sui ya? Aku ajak kamu makan, ngomong apaan? Hei, aku kan suka sama Sui-sui. Aku bicara terus terang. Sui-sui, pergi ke kamar ayah, ambil botol boleh. Ok. Song Yuan. Aku jujur bilang. Kamu dan Xiao Wei sudah cerai. Aku nggak peduli barangmu dibawa. Anak harus ikut Xiao Wei. Kenapa harus begitu? Xiao Wei segera jadi presiden baru Shengyuan Group. Kamu belum tahu kan? Pacarmu itu, Pak Shen, sebulan lagi ninggalin kamu pergi ke luar negeri. Posisi presiden Shengyuan Group kosong. Dan presiden baru itu adalah Xiao Wei kami. Sui-sui harus ikut kalian. Mazi pura tuli. Xiao Wei akan segera menjadi CEO. Hari-hari baiknya banyak. Dan kamu, setelah bos Shen pergi, kamu punya apa? Kamu ingin Sui-sui hidup susah bersamamu? Aku bisa lakukan apa yang kalian berikan. Bahkan lebih baik lagi. Oh, kamu masih berpura-pura ya? Kenapa tidak bilang kamu bisa terbang ke langit? Song Yuan, perceraian tidak terhindarkan. Harap Sui-sui memiliki masa depan yang baik. Saya tahu tidak akan mengecewakannya. Tapi kenyataannya, orang yang memberi kehidupan baik Sui-sui, itu aku. Karena Pak Shen segera pergi. Lin Wei, kamu tahu nggak, posisi CEO MU itu siapa yang kasih? Siapa lagi? Tentu saja Jiang Chen, manajer umum Sheng Yuan. Kenal banyak petinggi di perusahaan. Bisa bantu bicara baik Xiao Wei. Biarkan Xiao Wei mendapatkan posisi. Bukankah itu sangat mudah? Bibi, tidak bisa bicara begitu. Ini hasil usaha Xiao Wei sendiri. Pemimpin senior melihatnya. Saya cuma sedikit membantu di tengah saja. Xiao Wei, lihatlah betapa rendah hatinya Jiang Chen, tidak seperti orang lain. Mengikuti seorang bos Shen, ekornya terangkat tinggi. Lin Wei, kamu percaya Jiang Chen bisa memberimu posisi presiden? Ya. Meskipun Jiang Chen manajer umum, karyawan lama di Tianyang Commerce, kenal pemimpin tinggi. Selain dia, saya tidak tahu siapa lagi. Song Yuan, maksudmu kamu tak berniat bilang kamu bantu Xiao Wei kan? Dia sendiri sulit, apalagi bantu Xiao Wei. Baiklah. Saya tidak ingin bertengkar dengan kalian pikir apa terserah. Soal kepemilikan Sui-sui. Dia punya pilihannya sendiri. Dia sudah dewasa. Bukan anak-anak lagi. Camus. Baiklah. 1 bulan kemudian, waktu tenang kita hampir selesai. Penyakit jantung Sui-sui sembuh. Akan ada pesta peralihan presiden. Pilihan akhir Sui-sui. Biar dia tentukan sendiri. Oke. Tiket dipesan, waktunya 1 bulan lagi. Malam sebelum serah terima presiden. Papa belum tidur ya? Sui-sui baik. Papa sulit tidur. Kamu tidur dulu ya. Papa, minum alkohol berbahaya bagi kesehatan, jangan minum sebanyak itu lagi.
Sui-Sui juga tahu ya. Ini dia yang guru bilang padaku, oke. Ayah janji padamu. Ayah tidak minum lagi. Sui-Sui, cepat tidur ya. Camus Jean-J Pada Sui-Sui, Jean-Gan Minom la Jia. Oke. Sui-Sui, jika bisa. Ayah juga tidak ingin minum alkohol. Ayah juga berharap kita sekeluarga baik-baik saja. Sayang sekali. Jangan minum lagi. Song Yuan. Apa kamu juga tidak ingin? Aku hanya peduli dengan Sui-Sui. Dia masih kecil. Harus melewati semua ini. Song Yuan. Sebenarnya antara kita. Lin Wei. Waktu makan malam tadi. Aku sudah mau beritahu kamu. Posisi Xiaomyu itu. Aku yang berikan. Apa? Kaget ya? Kita memang sudah bercerai, tapi demi Sui-Sui. Aku harus beritahu kamu. Jiang Chen itu licik, jangan biarkan dia menipumu lagi. Jangan minum lagi. Kamu mabuk. Sudah mulai bicara ngaco. Bicara ngaco. Iya. Iya. Bicara ngaco. Lin Wei. Kalau kamu tidak percaya apapun yang saya katakan, apa yang bisa saya katakan lagi? Lin Wei. Seberapapun perasaan, pasti ada harinya jadi datar. Jelas sekali perasaan kita belum teruji oleh waktu. 10 tahun berlalu. Hari ini akan jadi akhir. Setelah hari ini, kita takkan bertemu lagi. Song Yuan. Pesta serah terima presiden. Ini adalah setelan premium khusus untukmu. Coba pakai. Antara aku dan kamu, kita harus mengucapkan selamat tinggal terakhir. Baik, aku akan panggil Sui-Sui. Akan segera selesai. Ayah, aku mau makan kue di sana. Baik. Tolong bawa Sui-Sui ke area makanan manis, jaga dia baik-baik. Sui-Sui, jangan kemana-mana. Ah, ya. Dengar kata bibi ya. Xiao Wei. Kamu kan mau jadi CEO, kau berdiri sama dia. Enggak takut sial. MA. Dia kan bagaimanapun menantu apaan. Song Yuan, aku peringatkan ya, jauhi putriku, jangan ganggu dia lagi, ngerti? Tenang saja. Malam ini selesai, aku akan pergi dan tidak mengganggu putrimu. Pergi. Kau mau kemana? Kemana la Ji. Pernikahan sudah berakhir, harus pindah keluar. Setidaknya kamu punya sedikit kesadaran diri. Tante, aku datang. Ah siang, akhirnya kalian datang. Tante sudah menunggu lama. Hari Pentang Untuk Xiao Wei. Aku harus datang. Xiao Wei kesini. Pasangan yang sempurna, bukan, Bu. Dulu di sekolah mereka memang seperti pangeran dan putri. Jadi Xiao Wei. Dengar ini, aku sudah bilang Xiao Wei baik, kan? Kamu tidak mendengarkan. Sekarang lihat, satu berpakaian keren, yang satu lagi kalau bukan karena kamu, mungkin tidak akan bisa masuk acara ini. Song Yuan. Kamu mau pergi kemana? Setelah cerai dengan Xiao Wei, masalah ini harus dihadapi cepat atau lambat. Setelan ini bagus, kan? Aku yang pilihkan untukmu. Setelah Tuan Shen pergi, kamu bahkan tidak bisa membeli setelan yang kamu suka. Sudah cukup. Jangan bicara begitu. Bisakah berhenti bicara dengan sindiran? Xiao Wei. Selamat jadi presiden. Ini hadiah yang aku berikan padamu. Biar aku lihat. Ini. Jam tangan dilelang di Swiss sebelumnya. Aku dengar bernilai 5 juta, Jiang Chen yang menawarnya. 5 juta. Xiao Wei. Waktu adalah kekayaan. Jam tangan ini melambangkan mengendalikan grup Shenyuan dan memulai perjalanan gemilang sendiri. Sungguh menyentuh. Hadiah ini dari Direktur Jiang merupakan pernyataan cinta untuk Direktur Jiang adalah manajer umum grup, sementara Direktur Lin segera akan menjadi presiden. Sungguh pasangan sempurna. Terima saja. Wadu.
Jam tangan 5 juta, waduh benar-benar bagus. Xiao Jiang, tante benar-benar suka kamu. Kakak. Sudah siapkan beberapa hal. Mungkin datang terlambat ke pesta. Baik. Aku tunggu kamu. Song Yuan. Upacara serah terima Xiao Wei sebagai CEO, kamu sebagai mantan suaminya. Jangan kamu nggak siap. Dia sebelumnya dekat sama Pak Shen, berkuasa. Sekarang Pak Shen pergi, gak punya apa-apa yang bisa dibanggain. Kotak hadiah di tangannya itu bukannya hadiah yang dia siapin, kan? Ternyata emang siapin ya. Lihat, kamu siapkan apa? Ngapain? Lihat, kamu siapkan apa? Jiang Chen, lagi ngapain? Aku senang kamu bisa datang hari ini. Tidak perlu mempersiapkan. Song Yuan, bukan mau mengkritik, ini upacara perpisahan Xiao Wei. Tidak perlu menyiapkan hadiah, tapi dia sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ini waktu itu. Pertama kali kita berfoto bersama. Aku buat pin. Semoga kamu suka. Kamu benar. Hadiah ini memang sangat bermakna. Apalagi setelah kehilangan. Terima kasih, hadiah ini aku terima. Terima hadiah tahu bilang terima kasih. Lalu hadiahmu mana? Xiao Wei. Lihatlah. Ini suamimu menikah 10 tahun. Hari sepenting ini saja tidak siapkan hadiah. Bisa dibayangkan, dalam hatinya memang tidak ada kamu. YK. Sebenarnya hadiahnya sudah saya siapkan dari lama, dan dapat kabar sebulan lalu. Sebulan lalu. Lin Wei. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu. Buka dan lihatlah. Song Yuan. Hari ini hari besar. Kamu hanya memberi buku catatan jelek ini. Adieu. Benar-benar bikin iri orang. Jiang Chen bisa kasih jam tangan 5 juta. Sampai di kamu. Buku catatan usang, kurang dari 5.000 rupiah, kan? Song Yuan, nggak punya uang, bilang aja ke aku. Aku bisa minjamin, kamu nggak perlu kasih barang usang kayak gini. Buku catatan ini bukan barang usang. Lihat isinya. Buka. Ini. Rencana masa depan grup Sheng Yuan. Lin Wei belum belajar manajemen. Ini adalah rencana bisnis yang aku tulis sendiri, cukup untuk membuatnya mempertahankan posisinya di grup Sheng Yuan. Kamu bisa menulis rencana bisnis. Apa yang kamu lakukan? Xiao Wei masih mendengarkan omong kosongnya. Dia sales kecil, bisa menulis rencana bagus. Xiao Wei. Dulu dia sukses, sudah lewat. Jangan sampai tertipu olehnya lagi. Cukup. Itu niat baik Song Yuan. Hadiah tidak dilihat dari harganya. Tapi Song Yuan, mereka memang benar, sekarang kamu hanya orang biasa. Tidak bisa memberi kehidupan yang diinginkan Sui-Sui. Nantinya Sui-Sui, biar aku tunggu. Sepertinya ada sesuatu di bawahnya. Wei Castle. Ini surat pengangkatan presiden. Sungguh surat pengangkatan presiden. Kenapa ada di sini ya? Jangan-jangan ini hadiah untuk Lin. Mana mungkin. Lin Wei. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu, ini hadiah terakhir dariku untukmu. Jadi, apa yang bilang hari itu benar? Lin Wei, saat makan malam aku harus memberitahumu. Posisi presiden. Adalah aku yang memberikannya padamu. Sadala Jangon Pura-Pura, Hadaya Terakir Apan. Seolah-olah itu sungguhan. Jiang Chen, maksudnya apa sih? Kalian gak bisa lihat ya? Dokumen ini palsu. Seperti acara perpisahan presiden penting, pastilah mantan presiden yang memimpin. Walaupun punya hubungan baik dengan Shen, dia tidak akan memberimu tugas sepenting ini kan? Jadi. Dokumen ini. Pasti palsu. Palsu. Tentu saja, pikirkanlah. Apa hak Song Yuan untuk membawa dokumen sepenting ini? Menurutku, dia mau Sui-Sui ikut dengannya. Berpura-pura baik di sini. Oh. Kalau demi putrinya. Itu mungkin saja. Jadi, ini beneran atau bohongan? Lalu menurutmu ini beneran atau palsu?
Atau mungkin, kamu pikir hanya Presiden Grup Shengyuan yang bisa mendapatkan surat pengangkatan ini. Grup Shengyuan bagian dari perkumpulan Tian. Jika Quechua Perkumpulan Tianyang. Kamu berhak mendapatkan surat pengangkatan ini. Apakah kamu ketua? Gimana kalau iya? Bagaimana kalau iya? Saya akan merobeknya. Lihat apa yang bisa. Tunggu. Tidak mungkin. Cap di atas sepertinya asli. Memang asli. Pernah melihat cap ini. Ini tidak bisa dipalsukan. Jadi, Surat pengangkatan ini asli. Dia adalah ketua asosiasi Tianyang. Tidak mungkin. Ini palsu. Ini pasti palsu. Kalau ini palsu, kenapa stempel? Atau, kamu tidak berani percaya apa yang kamu lihat? APA Dia Lin Wei. Suamimu hebat sekali. Dia benar-benar ketua Tianyang Commerce? Iya. Kamu bilang dong. Beneran nih. Masa iya gitu? hebat banget. Aku juga gak tahu. Song Yuan. Siapa kamu? Aku siapa? Aku udah bilang, masih ingat? Cincin yang diberikan Shen Yan. Maksudmu yang ini? Cincin ini sebenarnya bukan simbol cinta. Ini mewakili kekuasaan tertinggi di Tianyang Commerce, dan aku adalah ketua Tianyang Commerce. Wah, dia benar-benar ketua. Jadi, Jiang Chen bohong ya. Lin Wei akan diangkat jadi presiden. Dia juga punya suami ketua. Sangat membuat iri sekali. Mana ada, mereka kan sudah ceraikan. Jadi, kamu tidak bertumpu pada Shen yang sama seperti penyakit sui-sui. Kamu juga yang menyembuhkannya. Benar. Lalu kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Coba jelaskan lebih cepat. Renungkan ini. Setiap kali terjadi sesuatu, apakah kamu memilih percaya padaku atau padanya? Apa yang Jiang Chen katakan benar. Song Yuan, kata-katamu sama lucunya dengan dirimu. Aku bersumpah mulai sekarang, aku Song Yuan, tidak akan pernah menipu Lin Wei, bahkan satu kata pun tidak akan. Lin Wei. Aku tidak pernah menipumu. Dan kamu tidak pernah percaya padaku. Maaf. Tanda tangani saja. Kamu akan menjadi presiden grup Shengyuan. Tunggu. Wakil Ketua Hou. Hei. Apa haknya untuk mengambil surat ini? Dia bukan ketua Kamar Dagang Tianyang. Ini apa? Iya. Siapa dia? Xiaowei, Kenelan Kamu. Ini wakil ketua Hou dari Tianyang Chamber of Commerce. Wakil ketua. Kamu bilang Song Yuan bukan ketua. Maksud apa? Secara harfiah, sebagai wakil ketua, aku belum menerima pemberitahuan ketua baru. Dia. Mana bisa disebut ketua? Song Yuan. Jadi Kamu berpura-pura jadi Quechua ya. Hou Cheng, wakil ketua Hou, saya pernah dengar tentang kamu. Benar-benar marah, Jiang Chen berani mencemarkan nama baikmu. Tapi jangan khawatir, saya akan memberhentikan dan memecatmu. Jangan terburu-buru. Jiang Chen adalah manajer umum Shengyuan Group, bisa mengeluarkan 5 juta. Pasti ada yang tidak beres di sini. Saat ayahku sakit parah di ranjang, ada kelalaian dalam pengelolaan. Di dalam grup Shengyuan dan juga asosiasi Tianyang. Memang telah berkembang banyak korupsi. Sekarang ketua Tianyang, tidak bisa duduk diam. Segera kirim orang selidiki Jiang Chen. Kumpulkan bukti. Jangan membunyikan alarm terlebih dahulu. Baiklah. Jiang Chen, pemimpin yang sering kamu sebut. Itu dia, kan? Jadi kenapa? Xiaowei. Kamu sudah melihatnya kan? Dia pura-pura jadi Quechua. Dia sedang menipumu. Hou Cheng, aku ketua atau tidak, kamu akan segera tahu. Tapi aku berani jamin, kamu segera bukan wakil ketua lagi. Kamu bilang, kamu mau copot jabatanku. Song Yuan. Sejak Xiao Wei meninggalkanmu, otakmu kurang berfungsi. Di depan wakil presiden, masih berpura-pura, mengakui kamu tidak berguna. Seberapa sulit itu? Yang perlu menghadapi kenyataan kamu, kan? Posisi manajer umum grup Shengyuan. Segera tidak akan menjadi milikmu lagi.
Presiden, Ketua Song sudah tiba. Kalau begitu, kita juga masuk. Ayo pergi. Ya, aku memang segera tidak menjadi manajer umum grup Shengyuan lagi. Aku wakil presiden grup, mengelola perusahaan dengan Xiao Wei. Dan kamu, tidak hanya kehilangan Xiao Wei, mungkin nanti bahkan untuk hidup, sulit untuk bertahan, kan? Kata-kata yang sama untukmu. Berlagak, sudah 30-an, kenapa berpura-pura kaya, mengakui diri tak berguna itu susah? Baiklah. Tidak ada waktu melihatmu berakting. Ketua lama akan segera tiba. Quechua Lama. Itu ketua tua Shen itu. Dia sakit? Beberapa hari lalu, kesehatannya membaik. Katanya, mau datang ke acara ini juga. Wah, Xiao Wei, selamat ya, bahkan ketua tua juga menyukaimu. Denga Song Yuan, Quechua Tua akan datang. Pergi dari sini, jangan tingkah, nanti kena. Gak perlu. Orang tua, aku sudah sampai. Ketua yang lama, pelan. Baru saja, apa itu gaduh-gaduh? Barusan Song Yuan berpura-pura jadi Quechua. Kami siap panggil orang buat usir dia. Betul sekali, Ketua. Dia baru saja bikin cincin ketua palsu dan surat pengangkatan presiden. Sombong sekali. Ketua, sebetulnya Song Yuan dia. Song Kessel. Aku bilang kamu sudah terlalu lama diam. Orang luar sudah lupa namamu. Orang tua, jangan bercanda. Ketua lama, Anda. Panggil dia apa? Xiao Song. Song Yuan. Ho Cheng. Sebagai wakil ketua serikat. Masa kamu nggak kenal pendiri serikat Tianyang kita? Dia pendiri grup Tianyang. Betul. Dia bukan hanya pendiri asosiasi. Dia juga ketua baru asosiasi. Tak disangka, ternyata dia bilang yang benar. Bukan Kuma Ketua baru. Juga pendiri. Katanya, pendiri asosiasi Tianyang adalah legenda Wall Street. Tak pernah lihat orang ini, ternyata dia. Song Yuan. Maaf tidak tahu Anda Quechua baru. Mau tahu Anda ketua, beri 100 keberanian. Saya tidak berani melawan Anda. Bukan karena kamu tahu salah. Tapi kamu tahu. Kamu akan dicopot. Song Yuan. Saya meragukan identitas Anda sebagai ketua baru. Anda langsung mau mencopot jabatan saya. Bukankah terlalu kejam? Membersihkan parasit perusahaan, bicara persahabatan. Kamu. K.E. Zini. Presiden lama. Kami belum menerima pemberitahuan dari presiden baru. Kami tidak kenal presiden baru. Ini bukan salah kami. Hanya karena alasan itu mencopot posisi Jiang Chen, apakah? Terlalu berlebihan. Bukan hanya mencopot posisinya, tapi juga posisi kamu dan bawahan. Kamu. Ketua lama. Ketua baru yang mengambil alih kekuasaan, Anda tidak mengurusnya juga? Penyalahgunaan kekuasaan. Membersihkan Anda, parasit perusahaan. Itu bukan penyalahgunaan kekuasaan. Ketua lama, apa maksud Anda? Ho Cheng. Saat Tuan Besar sakit, kamu dan bawahannya menggelapkan uang begitu banyak. Meskipun kamu wakil ketua, itu sudah cukup untuk memecatmu. Song Yuan Jangon Menyuda Orang. Kapan saya dan wakil presiden Hou menggelapkan uang perusahaan? Beri penjelasan. Kamu diangkat menjadi manajer umum. Dari mana dapat uang? Beli jam tangan seharga 5 juta? Itu dari tabunganku sendiri, apakah tidak boleh? Kalau dari tabunganmu, kenapa gugup? Atau kamu khawatir dokumen penggelapanmu ditemukan? Yakin semua dokumen kita sebelumnya. Kamu sudah bereskan semua. Aku janji ya. Cukup, Song Yuan. Jangan pura-pura lagi, kamu tidak punya bukti. Kami tidak akan disalahkan. Mau lihat bukti? Baiklah, aku tunjukkan. Bawa barang itu ke sini. Ini dia. Inilah bukti yang ingin kalian lihat. Tidak mungkin, aku bersihkan beberapa hari yang lalu. Karena Xiao Song sudah mencurigai kalian sejak sebulan yang lalu.
Bagaimana kamu menemukannya? Pertama kali kita bertemu, saat kamu memberi kalung kepada Lin Wei. Ketua, Deng akan saya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Sekarang kalian berdua segera dicopot, tidak ada hubungan dengan Tianyang Business Association. Lin Wei. Aku bilang jangan percaya Jiang Chen. Dia bukan orang baik. Sedangkan kamu berkali-kali mengorbankan aku demi dia. Song Yuan. Bukan begitu. Aku hanya dibutakan. Song Yuan. Aku akui. Kau lebih hebat dariku. Aku tidak sebaik kamu. Tapi bahkan istrimu sendiri tidak percaya padamu. Kau lebih menyedihkan dariku. Iya, demi istri meninggalkan Tianyang Commerce. Akhirnya, dapat ketidakpercayaan dari istri. Pernikahan ini memang benar-benar gagal. Iya, meskipun ketua, tapi juga orang malang. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya tidak tahu kita akan sampai ke titik ini. Maafkan saya tidak tahu kita akan sampai ke titik ini, saya juga tidak pernah meniadakanmu. Aku hanya sesaat terbutakan. Kita kembalikan waktu, sebulan yang lalu. Kita jangan bercerai, oke? Lin Wei. Dulu, kalau kamu tidak membuang kalung itu. Dan saat Sui-Sui paling menderita, tidak menemani orang lain. Pernikahan kita mungkin tidak akan berakhir. Tapi kenyataan tidak terima kalau-kalau. Jangan. Perasaan kita bisa dibangun kembali. Segala sesuatu bisa dimulai lagi. Nona Lin. Nona Lin. Kakak pernah mengorbankan Tianyang Commerce untukmu sekali. Apakah ingin dia mengorbankannya lagi? Nona Lin. Kau sudah menyakitinya sekali. Tidak ingin melihat menyakitinya. Apa maksudnya? Lin Wei. Pernikahan kalian sudah berakhir. Seharusnya berhenti mengejarnya. Maksudku, hubungan ini sudah saatnya kamu tinggalkan. Kamu siapa sih? Urusan Xiao Wei dan Xiao Song bukan urusan kamu. Xiao Song. Masalah antara suami istri bisa diselesaikan dengan baik. Mari malam ini ibu masak sendiri, dan kita sekeluarga duduk bersama, ngobrol baik-baik. Tante. Sekarang selalu bicara tentang Xiao, aku ingat kamu tidak suka padanya. Apa yang kamu bicarakan itu? Xiao Song adalah menantuku, tentu aku suka padanya. Ya. Itu semua kesalahpahaman sebelumnya. Xiao Song. Dulu ibu terpengaruh oleh Jiang Chen. Ibu tahu ibu salah. Ibu minta maaf padamu. Saya lihat kamu tidak tahu salah. Kamu tidak bisa melepaskan menantu bernilai triliunan, ya? Kamu bicara sembarang. Kalau saya bicara sembarang, kenapa kamu buru-buru? Dulu kamu bilang kakak senior tidak cocok dengan putrimu, tapi sekarang kamu semua tidak cocok dengannya. Saya kamu. Juga kamu, Nona Lin. Dulu kamu meremehkan hadiah dari kakak senior. Kamu tahu, hadiah itu habiskan sebulan penuh. Lalu, aku beneran penasaran deh. Waktu kamu buang hadiah yang dia kasih ke kamu, apa kamu kasih dia hadiah juga? Aku lupa. Aku lupa. Lin Wei, yang melukai hati kakakku adalah kamu. Ke orang gak menghargai hubungan ini. Masih kamu. Hal yang lalu. Jangan diungkit lagi. Ya. Kenangan lalu menyakitkan bagi kamu. Dia seharusnya sudah memulai hidup baru. Kakak. Mungkin di mata orang lain kamu tidak dihargai. Tapi di mataku, kamu selalu yang terbaik. Mungkin soal melamar adalah tugas pria. Tapi aku sudah menunggu 10 tahun. Aku tidak mau menunggu lagi. Song Yuan. Kalau kamu mau menikahiku, Pasangkan cincin ini di jari manisku. Oke. jangan. Jangan suamiku, aku tidak mau bercerai.
Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku belum menjadi istri yang baik. Kasih satu kesempatan lagi. Aku tidak mau bercerai. Aku tidak mau bercerai, Song Yuan. Lin Wei. Sudah banyak kali aku bilang. Hubungan yang hancur itu seperti cermin. Meski disatukan kembali, tetap ada celah, sentuh akan pecah lagi. Lepaskan. Lepaskanlah. Tidak. Jika berpisah, bagaimana Sui-Sui? Demi Sui-Sui, aku mohon kita coba lagi. Sui-Sui. Sui-Sui, kau baik-baik saja? Sui-Sui baik-baik saja, penyakit Sui-Sui sudah sembuh. Jadi, Tadi. Semuanya tadi sudah Sui-Sui lihat, ayah ibu. Kalian mau bercerai ya? Kami, Bu, sebenarnya malam itu. Sui-Sui sudah lihat semuanya. masak makanan kesukaanmu. Mau hangatkan dulu. Tidak usah. Kamu pernah bilang harus dimasakin makan malam setiap hari, tapi malah marah karena terlalu cerewet. Kenapa marah? Jiang Chen kembali, belum punya teman. Aku masak di rumahnya. Kenapa? Aku dan Sui-Sui menunggu lama. Tidak ada kabar. Aku nyuruh kamu nunggu? Sui-Sui, kalau lapar, makan saja sendiri. Jangan dengar kata papa. Malam itu, papa dan Sui-Sui sebenarnya nunggu lama sekali. Papa bilang sebenarnya. Kemarin hadiah dikirim salah. Bikin kamu marah. Jadi aku buat makanan favoritmu untuk minta maaf. Sui-Sui. Ini bukan pertama kalinya sejak Paman Jiang kembali, perhatian ibu sepenuhnya padanya. Sui-Sui. Ibu tahu sudah salah. Maafkan ibu ya. Ibu. Masih ingat sebelumnya. Pesta ulang tahun Sui-Sui, Sui-Sui bilang dia adalah putri kecil hari ini. Tapi kamu tidak percaya sama Sui-Sui. Sudah menyinggung perkumpulan Tianyang. Pergi sekarang atau terlambat. Sui-Sui, dengar, harus pergi hari ini. Aku tidak mau pergi. Hari ini jelas ulang tahunku. Mereka semua bilang aku putri kecil hari ini. Kamu ibuku, kenapa kamu tidak percaya padaku? Sui-Sui tidak berbohong. Sui-Sui. Wei kecil, waktunya tidak cukup lagi. Putri kecil akan segera datang, tidak ada waktu bermain dengannya. Sui-Sui, pergi dulu dengan Paman Jiang. Mama. Sui-Sui pergi, Mama, ayo pergi. Tak terduga, Direktur Lin ternyata seperti itu. Bahkan tidak percaya pada anaknya. Orang seperti itu masih layak jadi ibu? Masih berani bawa putrinya, memangnya. Ibu ditipu oleh orang lain. Ibu tidak pernah meragukanmu, Sui-Sui. Pengalaman Sui-Sui sama dengan saya. Kamu bukan hanya merusak hubungan kita. Kamu juga membuat Sui-Sui sangat sedih. Sui-Sui. Kalau ayah malam ini membawamu pergi dari ibu. Kamu mau nggak? Sui-Sui nggak mau jauh dari ibu, tapi Sui-Sui juga nggak mau lihat ayah terus-terusan murung. Kalau begitu, Sui-Sui, kamu suka tantenya Shen nggak? Suis suka Tante Shen. Saat Sui-Sui sakit, Tante Shen yang merawatnya. Oke. Kalau Sui-Sui sudah bilang begitu, apalagi yang bisa aku tolak? Ini hadiah terakhirku untukmu. Terimalah. Pesawat akan lepas landas. Aku pergi. Lin Wei. Sampai jumpa.
Xiaowei. Song Yuan, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Kamu benar. Orang menyadari berharga ketika kehilangan. Jika kesempatan kedua dari Tuhan, aku tidak akan melewatkanmu. Song Yuan.